Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, apa kabar? Ya, semangat pagi ya, semangat hari Senin ya. Karena memang apa eh, semangat itu apa separuh dari keberhasilan begitu ya. Jarang sekali orang yang berhasil tanpa semangat ya. Maka harus dengan semangat ya. Apalagi hari Senin ya. Bagi yang menjalani hari Senin dengan semangat, maka besok pagi adalah hari Selasa, gitu, katanya seperti itu. Baik, saya akan share dulu ya kuliah kita. Sebentar. Oke, oke. Apakah sudah terlihat, Mas Hafiz? Sudah melihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, kita akan mulai ya. Jadi kuliah kita adalah interaksi manusia dan komputer ya. Eh, ini adalah salah satu mata kuliah fundamental di dalam IT ya. Dan ini diberikan kepada diploma dapat, S1 dapat, bahkan S2 juga dapat ya. Karena memang IMK itu luas ya. Di beberapa kampus mereka menyebutnya dengan HCI ya, Human Computer Interaction ya. Kalau di bahasa Indonesia kan interaksi manusia dan komputer ya. Nah, kalau di kita ada dua SKS ya. Di beberapa ada yang tiga SKS, saya kurang tahu ya. Seingat saya dua SKS ya. Baik, teman-teman, ini adalah materi semester 3 yang akan teman-teman dapatkan di semester depan ya. Nah, kalau Anda lihat di nomor 3 itu ada interaksi manusia dan komputer, teman-teman ya. Dan ini menjadi mata kuliah fundamental di dalam IT dan teman-teman mestinya harus mengerti ya kalau ingin menjadi seorang developer yang handal, yang hebat ya, tidak hanya coding juga tapi secara user interface, user experience juga paham begitu ya. Oke, kemudian mata kuliah IMK itu apa? Ya, IMK itu adalah materi fundamental di informatika, teman-teman, ya. Dan ini mengajarkan bagaimana kita tuh berinteraksi ya antara manusia dan komputer. Karena sampai saat ini kita akan membuat solusi program, aplikasi, software itu kan untuk manusia sebenarnya ya, dan bukan untuk makhluk lain begitu kan ya. Untuk manusia aja udah repot ya, karena manusia itu dengan berbagai karakteristiknya itu sudah cukup tidak membuat itu mudah begitu ya, tapi bisa dipelajari ya. Maka di dalam salah satu materi IMK itu ada sebenarnya mempelajari manusia juga ya, panca inderanya juga ya kan. Nah, kemudian di dalam mata kuliah ini salah satu outputnya adalah nanti mengerti tentang UI UX ya, termasuk tren desain UI saat ini ya, dan ingin apa, membuat mahasiswa itu bisa berpikir analitis dan logis begitu kan ya. Kalau Anda lihat di gambar di atas saya, di situ ada HCI atau IMK, ya itu adalah gabungan dari beberapa mata kuliah, ada computer science, ada kognitif, ya, psikologi, ergonomik, ya, social and organization, ya, kemudian design and art, ya. Maka di beberapa jurusan, ada juga di DKV itu juga mereka ada materi UI UX, ya. Jadi lebih cenderungnya ke langsung penerapannya, ya, bukan keilmuannya, langsung cara membuatnya. Kalau kita kan enggak, dua-duanya harus dipelajari, ya. Nah, kemudian capaian pembelajaran di mata kuliah IMK itu ada beberapa ya. Yang jelas kita harus paham tentang prinsip-prinsip dasar ya di dalam interaksi manusia dan komputer ya. Kemudian bisa merancang antar muka pengguna ya, UI, user interface ya, yang efektif dan efisien ya. Kemudian juga bisa mengevaluasi atau menguji ya. Beberapa kemarin kakak kelasmu sudah mulai memasukkan pengujian di dalam softwarenya itu unsur IMK ya. Ada yang menggunakan usability testing, hard testing ya. Ya tentunya setelah testing black box-nya ya atau white box-nya diselesaikan ya. Beberapa bisa sampai selesai ya, karena memang butuh waktu yang tidak lama itu ya. Kemudian membuat prototipe desain ya. Nanti kita menggunakan tools macam-macam ya. Ada Balsamic, ada Figma ya. Beberapa mungkin sudah kenal dengan Figma juga ya. Karena memang Figma sekarang lagi in ya. Hampir semuanya company software house ya, IT ya, mereka menggunakan Figma ya. Mungkin karena gampangnya ya online ya. Kemudian pluginnya juga banyak ya, sehingga
semua menggunakan Figma ya. Bahkan apa yang bukan jurusan IT pun juga menggunakan ya. Nah, kemudian nanti di model pembelajarannya pasti ada ceramah ya atau pemberian materi seperti ini ya. Kemudian ada self-directed learning ya, belajar sendiri mandiri. Kemudian ada diskusi kelompok, ada praktikum, tutorial, biasanya dengan asisten kalau ini ya. Kemudian ada project based learning. Biasanya nanti ada kelompok membuat sesuatu, nah, nanti dipresentasikan ya. Biasanya biasanya menjadi UAS atau tugas besar ya. Nah, kemudian untuk penilaian seperti biasa saya ada UTS, ada UAS ya. Keaktifan juga kita nilai ya. Kemudian ada tugas, kemudian ada tugas besar ya. Maka biasanya saya pengennya itu berkelompok biasanya. Kenapa kalau kelompok itu lebih tangguh biasanya ya. Jadi kalau apa ketika apa mengerjakan tugas itu bisa lebih enak begitu ya, berbagi tugas begitu ya. Ya, saya kira lebih enak tim ya, karena memang kita harus dibiasakan dari awal untuk tim ya. Karena kalau kita bekerja sendiri ya, itu mau nggak mau akan tetap lebih jauh ya, lebih bermanfaat ya, dan lebih bisa menyelesaikan banyak masalah itu dengan tim teman-teman ya. Jadi di dalam IT tidak ada Superman-Supermanan itu tidak ada ya kan ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini teman-teman materi 16 kali di dalam IMK itu seperti ini ya. Jadi yang pertama itu ada pengantar, yang kedua ada prinsip dasar interaksi, kemudian ada model kognitif dan perilaku user, kemudian ada UCD, ada desain UI, ada prototype ya kan ya. Nanti pertemuan ketujuh sebelum UTS itu ada usability, cara mengevaluasi antar muka ya, menilai UI UX itu yang bagus gimana ya. Kemudian nanti ada prinsip ergonomik, ada desain untuk berbeda ya antara desain untuk web, mobile dan desktop itu ada perbedaannya ya. Kemudian juga apa persoalan tools ya. Nanti biasanya tools memang saya fokus di Figma dan Balsamiq. Kalau Balsamiq itu untuk wireframe-nya ya. Walaupun tool yang lain bisa ya. Dari Figma juga bisa sebenarnya ya. Tapi tetap hasilnya sebenarnya lebih keren Balsamiq ya. Makanya saya tetap merekomendasikan Balsamiq ya. Dan saya lihat banyak juga beberapa software house ya. Saya juga punya kolega di Bandung dan Jakarta, mereka masih menggunakan Balsamiq untuk wireframe-nya karena lebih mudah ya. Nah, kemudian nanti ada presentasi, ya, project, dan terakhir adalah UAS-nya. Begitu, teman-teman. Jadi itu adalah 16 kali pertemuan ya dari kuliah IMK. Ya. Oke, kemudian, nah ini adalah beberapa referensi untuk kuliah IMK ya. Ada juga yang paling bawah itu buku saya yang tahun kemarin ya tentang panduan aplikasi digital ya untuk UI UX ya terbitan Media Komputindo itu juga saya gunakan untuk menjadi dasar atau referensi untuk mengajar di IMK ya. Tapi di situ lebih kebanyakannya ke terapan ya, jadi menggunakan Figma dan kawan-kawan ya. Oke, nah, oke kita sekarang masuk di materinya teman-teman ya. Saya akan memberikan materi di materi kedua ya tentang prinsip dasar interaksi teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini ya tentang interaksi, prinsip interaksi adalah pertama, teman-teman bisa memahami apa itu perbedaan UI dan UX ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan pentingnya desain UI dan UX itu sendiri terhadap suatu software aplikasi ya. Kemudian mengenal konsep usability, kemudian mengetahui karakteristik antara GUI, web UI, dan mobile UI ya. Saya lupa menuliskan di situ ya. Kemudian juga memahami prinsip-prinsip dasar antar muka ketika kita mendesain sebuah UI UX, teman-teman. Ya, oke. Jadi seperti kita ketahui bahwa keberhasilan sebuah software atau aplikasi itu ditentukan oleh banyak hal. Ya. Kalau kita hanya beranggapan bahwa softwarenya canggih, codingnya bagus, servernya cepat, fiturnya banyak, itu sebenarnya ada yang kurang. Yaitu apa? Interaksinya, ya kan ya. UI UX-nya bagaimana, begitu kan ya. Saya berpengalaman membuat berbagai software ya, dari yang sederhana ya, dari kasir sampai yang complicated yaitu sistem informasi rumah sakit ya.
Itu ternyata salah satu kunci keberhasilannya adalah penggunanya. Ya. Ketika penggunanya itu senang menggunakan, nyaman menggunakan, apa, terhindar dari kesalahan, ya, menyelesaikan tugas-tugasnya juga cepat, itu software itu menjadi berhasil, begitu kan ya. Tapi saya juga pernah mengalami membuat software bagus, ya, tapi karena ada satu hal yang dilewatkan, yakni tidak melakukan survei terhadap penggunanya, ya. Padahal sebenarnya penggunanya itu pegawai pemerintahan, ya, tapi rata-rata pensiunan, ya, mau pensiun, ya. Waktu itu di dinas perpustakaan, apa, arsip daerah, ya, isinya orang-orang yang mau pensiun, ya. Jadi, nah, orang-orang pensiun, mohon maaf, umur 45 tahun ke atas itu kan ini ya teman-teman ya, mohon maaf, sudah pakai kacamata, kemudian pandangannya berkurang, kemudian orang-orangnya juga jadul, ya kan ya, generasi boomer dan sebagainya, ya. Jadi ketika saya mendesain sebuah software dengan tampilan modern untuk Gen Z, mereka itu ya, mereka bilang, wah, susah mas ini mas, tulisannya kecil-kecil, kemudian warnanya tuh tidak solid, kemudian prosesnya panjang, ya. Bagi mereka itu menjadi hal yang sulit gitu kan ya. Hanya karena UI UX-nya, ya. Karena kita tidak mensurvei dulu, ya. Kita asumsinya, ah, rata-rata kantor kan ya, pasti minimal SMA SMK lah, ya, S1 S2 lah pasti bisa. Ternyata enggak, ya. Ternyata isinya hampir setengahnya lebih itu orang yang mau pensiun, ya. Sehingga terjadi kegagalan di situ. Ya akhirnya kita rombak lagi, ya kan ya. Fitur udah canggih, ya. Cepat juga sudah. Cuma UI UX-nya, ya. Simpel aja waktu tombolnya kurang gede gitu kan. Oke, kita masuk di definisi UI UX teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar UI/UX begitu ya. Itu sebenarnya bukan istilah yang sama ya, teman-teman ya. Jadi itu istilah yang berbeda ya. Jadi antara UI dan UX itu beda ya. UI itu user interface, UX itu user experience. UI itu tentang tampilan visual ya, dan elemen yang digunakan pengguna ya. Ada button, ada garis, ada form ya. Itu UI ya. Ada warna ya, ada font ya, kemudian ada layout ya. Nah, berbeda dengan user experience. Kalau user experience itu adalah pengalaman atau ini sesuatu yang menyangkut interaksi kepuasan pengguna, ya kan ya. Maka di situ dicontohkan ya di dalam slide yang teman-teman lihat di situ, UI itu berkaitan dengan tombol, warna, layout. Oke. Tapi kalau UX itu berkaitan dengan persepsi experience, mudah digunakan, menyenangkan, mudah dipelajari, mudah diingat, mudah menyelesaikan tugas, itu output dari UX, ya kan ya. Kalau teman-teman ingat di ATM, mesin mengambil uang ya, untuk komputer-komputer yang lama itu kan secara user interface sangat sederhana ya, cuma teks ya, kanan dan kiri kita pencet ya, berapa saldo, ngambil uang, selesai. Sangat sederhana UI-nya ya. Tapi user tidak perlu belajar ya, tidak perlu buka manual. Bahkan dia dengan melihat layar sudah tahu apa yang mau dia kerjakan ya. Selesai. Dia mesin ATM nggak sampai 1 menit selesai ya kan ya. Nah, itu adalah salah satu keberhasilan ya, bahwa UI UX itu berhasil, maka usernya senang, tujuan dari software itu dibuat tercapai. Ya. Oke, kemudian pentingnya UI UX itu apa di dalam sebuah software atau aplikasi atau solusi yang kita buat? Yang pertama, UI yang baik akan membuat aplikasi mudah digunakan dan menarik, ya kan ya. Jadi bayangkan ada aplikasi yang canggih, bagus, tapi tidak mudah untuk digunakan, ya. Saya mau mencontohkan ini, tapi saya harus buka aplikasi Cortex ya. Teman-teman kalau tahu Cortex, Cortex itu adalah aplikasi untuk pajak ya. Karena saya juga ada company berbadan hukum pajak ya, saya setiap bulan minimal sekali masuk Cortex. Itu menunya banyak sekali ya, dipenuhi dengan istilah, dengan form, drop down, menu. Sehingga pada akhirnya saya harus mencatat skenario saya saja. Saya tidak peduli dengan menu yang lain, tapi menu yang urusannya dengan saya. Cortex. Nanti kapan nama saya perlihatkan.
Gimana ribetnya menampilkan itu semua, ya kan? Cok, Nah, kemudian yang kedua adalah UX yang baik menciptakan kepuasan dan retensi pengguna. Itu adalah user experience, ya. Jadi memang outputnya user experience itu kepuasan, ya, dan retensi, ya. Penggunanya mau menggunakan balik lagi, ya. Kalau teman-teman menggunakan Tokopedia atau Shopee, ya, Tokopedia atau Shopee kalau hanya mengandalkan orang yang mau belanja saja, itu mungkin tidak akan sebanyak ini trafficnya, ya. Berapa banyak orang yang masuk Tokopedia, Shopee itu sebenarnya tidak ingin berbelanja, ya. Hanya survei-survei aja daripada gabut begitu kan ya. Atau mungkin ada gamification ya. Ketika dia bisa main game nanti dapat poin 1 poin ya. Nanti bisa dikonversi Rp1 kan lumayan banget itu kan. Itu dibuat kenapa? Untuk meningkatkan engagement ya. Jadi kalau di situ Mas Faisal tidak ingin belanja, tapi wah daripada gabut nih, udah masuk Tokopedia aja, gitu kan ya. Nah, di situ ada gamenya, gitu kan. Nanti mendapatkan poin, gitu kan. Jadi itu adalah salah satu hal untuk menarik kepada user untuk tetap connected, relate gitu terhadap aplikasi yang kita gunakan. Ya. Kemudian yang ketiga, tanpa desain yang baik, pengguna cepat meninggalkan aplikasi. Iya, cepat meninggalkan aplikasi setelah urusannya selesai, teman-teman ya. Kayak kita masuk di e-banking, ya. E-banking itu biasanya kan memang keperluannya hanya cepat ya. Karena pertama ini masalah keuangan sensitif ya. Jadi jarang orang yang browsing-browsing di internet banking itu sampai ngeklik-ngeklik kemana-mana, nyobain ini, nyobain itu. Kayaknya jarang deh ya. Biasanya sesuai keperluan, lihat saldo, transfer, kemudian mungkin kartu kredit, mungkin atau membayar ya, atau membayar telepon, membayar listrik kayak gitu udah selesai ya kan ya. Maka biasanya di internet banking juga dibuat simple, ya kan ya. Nah, kalau gambar di atas saya itu menunjukkan bahwa UI itu adalah bagian dari UX. Ya. UX yang baik itu sangat membutuhkan UI yang benar, gitu kan ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah ketika kita tahu bahwa misalnya nih SV. SV sekolah vokasi itu mempunyai identitas warna dari logonya itu adalah biru dan orange misalnya ya. Semoga saya kalau salah mohon maaf. Biru dan orange. Maka secara user interface ya, karena secara apa konsep ya, maka eh, pengambilan warna itu tidak boleh jauh-jauh dari logo atau branding yang digunakan ya. Maka ketika tetap menggunakan warna biru dan orange, ya maka secara UX akan menarik, ya kan? Tapi bayangkan kalau dia menggunakan warna misalnya pakai warnanya MIPA begitu misalnya, biru dan abu-abu gitu. Ya mungkin bagus, tapi orang akan merasa aneh gitu. Ini serasa bukan aplikasi kita gitu kan ya. Nah, itu salah satu contoh saja ya bahwa warna di dalam UI itu sangat berpengaruh begitu kan ya. Nah, itu pentingnya UI UX, teman-teman ya. Nah, kemudian di dalam user experience nanti ada istilah usability ya. Jadi usability itu seberapa mudah, seberapa efisien user menggunakan sistem untuk mencapai tujuannya ya. Jadi kalau kita membuat aplikasi software, keperluannya gampang, cuma transfer ya. Tapi yang membuat developernya membuatnya menjadi 10 langkah begitu kan ya. Tapi ada juga developer satu yang paham dengan UI UX, dia cukup dengan 3 langkah atau 2 langkah saja. Maka sistem yang paling cepat mencapai tujuannya yang tadi yang terakhir, ya kan? Tampilannya bagus, tapi bertele-tele itu juga menyebalkan. Ya, mirip kayak teman-teman mengisi kuesioner itu ya. Berikutnya, 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 berikutnya itu kan membuat orang stres, ya kan ya. Harusnya kan Anda menjawab 5 dari 10 pertanyaan, next, 6 dari 10 pertanyaan, next, 7 dari nah, sehingga user itu butuh keyakinan kapan itu akan selesai. Nah, itu adalah bagian dari user experience. Ya. Sepele, cuma informasi berapa soal yang harus diselesaikan, tapi dia nggak cantumkan itu. Sehingga user akan, ya tadi, misterius, ya, menyebalkan, gitu kan. Padahal apa susahnya mencantumkan jumlah soalnya, gitu kan. Nah, itu adalah salah satu user experience. Nah, di dalam usability, seperti gambar lingkaran di atas saya, ya di situ
ngomongin tentang learnability, efisiensi, memorability, error, satisfaction ya. Learnability itu mudah dipelajari ya. Jadi dengan kemampuan standar, kemampuan umum kita bisa mempelajari, bisa menggunakan tanpa membaca help. Ya, itu learnability-nya tinggi berarti ya. Tapi kalau saya tadi menggunakan Cortex aplikasi pajak, adanya adalah takut, takut dan takut, takut salah, ya. Karena ini masalah pajak, masalah uang, ya. Sehingga mau nggak mau saya harus baca help dulu atau baca apa yang testimoni, ya. Gimana cara melaporkan pajak bulanan, gimana melaporkan tahunan, gitu kan ya. Jadi learnability-nya ya kurang. Tapi ya mungkin seperti itu ya karena kehati-hatian, ya. Efisien, ya. Kemudian memorability. Jadi memorability itu mudah diingat, teman-teman, ya. Jadi kalau kita mau menggunakan menu-menunya itu gampang, begitu kan ya. Saya mau check out di Shopee dan check out di Tokopedia. Ya. Kalau Mas Hafid pernah check out di Tokopedia, pernah check out di Shopee? Belum pernah Pak jika di toko online. Oh, belum pernah sama sekali. Yang toko Belum Pak. online yang lain? Belum juga Pak. Biasanya ya toko yang asli kalau cari-cari. Oh gitu, oke 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 oke. Kayaknya harus coba nih ya, untuk memahami proses bisnisnya. Kalau kita amati, saya pernah membandingkan tuh antara Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Waktu itu Bukalapaknya masih eksis ya, kalau sekarang udah enggak ya. Itu proses untuk check out itu yang paling simpel adalah Shopee, ya kan ya, paling simpel. Nah mungkin ini yang membuat para mbak-mbak, ibu-ibu senang sekali, begitu kan. Berbeda dengan cowok. Kalau cowok suka di Tokopedia, begitu kan ya. Nah, mungkin salah satu unsur UI UX-nya ini ya. Karena ya mau nggak mau memang tidak bisa sama. Ya. Anda check out di Lazada atau di Blibli pasti stepnya ada perbedaan. Ya, setidaknya mencantumkan informasinya itu agak beda. Ya. Walaupun intinya sama sih. Berapa yang harus transfer, begitu kan ya. Tapi pasti akan berbeda. Ya. Kita bisa membandingkannya. Sama, saya punya ini apa internet banking di BCA ya, di BNI, di BTN ya, di Muamalat, di BSI ya, di Mandiri, semuanya berbeda ya kan. Nah, tapi setelah saya menggunakan semuanya, saya punya kesan mana yang paling mudah. Nah, ini namanya user experience. Sehingga saya mengatakan BCA is the best, begitu kan ya. Karena BCA itu simple, cepat, dan tidak bertele-tele, ya kan ya. Dia tidak perlu tombol gradasi kayak miliknya Mandiri begitu kan ya dengan glossy dan sebagainya. Nggak penting ya. Tapi yang penting bisa bertransaksi dengan cepat dan paham dengan cepat ya gitu kan. Tapi itu kesan ya, kesan ini yang dinamakan user experience teman-teman. Ya. Oke, kemudian nah di sesi diskusi ini ya saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi aplikasi apa yang menurut teman-teman itu memiliki UI UX yang bagus dan mengapa begitu kan ya. Nanti bisa disaringkan di dalam kelas ya 2 atau 3 orang ya satu kelompok. Kemudian bisa dikategorikan ya untuk UI UX-nya e-commerce, pemerintahan, BUMN, school, sekolah, perguruan tinggi atau mungkin personal ya kan ya. Nah, nanti bisa ditulis di kolom chat atau di WA kita ya. Nanti bisa teman-teman bisa menyimpulkan mana yang paling bagus begitu kan ya. Mana yang paling bagus antara Gojek dengan Grab dengan Maxim. Nah, ya kan ya. Keperluannya sama, tujuannya sama, tapi UX-nya beda, ya kan. Saya yakin pasti ada komen, ya kan. Kalau pesan makan, Gojek yang cepat Pak, GoFood Pak. Tapi kalau pesan kendaraan, Grab yang lebih cepat Pak, ya kan. Kalau Grab selalu menampilkan peta di mana drivernya. Kalau Gojek nggak selalu, ya kan ya. Nah, itu kan contoh pengalaman yang berbeda, ya kan. Nah, teman-teman nanti bisa diskusi, nanti bisa disampaikan hasilnya lewat chat atau lewat WA, teman-teman. Ya, oke, itu ya. Nah, baik teman-teman ya. Jadi nanti sambil nunggu hasil diskusinya kita lanjut dulu ya. Nah, kita tadi saya pernah bilang bahwa karakteristik antara GUI, web UI, dan mobile itu berbeda, teman-teman. Ya,
Jadi desain di web, desain di GUI, GUI itu graphical user interface, jadi desktop. Kalau Anda ngomongin Office, Photoshop, Corel itu desktop, ya. GUI, ya kan ya. Tapi kalau Anda ngomongin Tokopedia, Shopee, Lazada, ya kan ya, si Akad, OCW itu namanya desain web, ya kan ya. Apakah mereka punya perbedaan? Punya, teman-teman, ya. Jadi biasanya kalau web itu kita tidak punya kontrol penuh. Kenapa? Karena kita dibatasi dengan browser internet, ya kan ya. Browser yang berbeda melakukan yang berbeda juga, ya kan. Berbeda dengan aplikasi desktop. Kalau desktop ya kita install di komputer, ya sudah semuanya otoritas kita, ya. Kemudian juga kalau desktop biasanya diterapkan di PC, di TV, ya, bahkan di ponsel ya. Walaupun saya lebih suka kalau ponsel mobile UI itu agak berbeda dengan desktop ya. Hampir mirip tapi ada perbedaannya ya. Navigasi juga sama ya. Kalau di web orang bisa kemana-mana ya, pindah web satu ke web yang lain ya, atau nge-web sambil nge-game bisa. Kalau desktop enggak ya. Kalau desktop berbeda. Kalau desktop dikunci, jadi dia fokus di situ ya. Masih ingat dulu ketika ngerjain apa ujian mau masuk perguruan tinggi, layarnya dikunci tuh, kita nggak bisa kemana-mana kalau belum selesai. Ya. Nah, kemudian juga beberapa hal yang lain yang membedakan antara GUI dan web UI ya. Nah, kesimpulannya di sini sebenarnya ya. Nah ini ya aspek desktop UI, mobile UI, dan web UI. Nanti teman-teman bisa baca di modulnya ya. Tapi intinya memang ada perbedaan di dalam tiga model UI di sini antara desktop, mobile, dan web ya. Web itu mengandalkan responsif ya, karena biar dia bisa dilihat dari berbagai layar ya. Layar kecil, layar besar, ya, layar lebar ya. Berbeda dengan mobile. Kalau mobile UI itu kan seperti desktop ya kan ya. Tapi dia mengandalkan online, ya kan ya. Kemudian juga di dalam mobile UI mereka ada tab, sweep, gesture, ya. Jadi kayak digesek begitu kan ya. Itu kan salah satu aspek input yang berbeda dibanding dengan desktop. Kalau desktop kan enggak ya. Kalau desktop kan menggunakan mouse dan keyboard ya. Ya mungkin ada ya yang layarnya layar sentuh ya. Walaupun itu jarang. Nah, ini adalah perbedaan konsep kapan kita menggunakan desktop, kapan kita menggunakan mobile, kadang kita menggunakan web. Ya. Kalau saya lihat hampir kebanyakan tugas akhir kakak kelasmu rata-rata web, ya kan. Tapi kalau ada web, maka kita harus dituntut responsif, ya kan. Ya. Di semua layar harus bagus, ya, harus terlihat, begitu kan ya. Tidak boleh di HP bagus, di laptop hancur atau sebaliknya, tidak boleh. Ya. Di laptop menunya muncul semua, di HP menunya hilang. Nah, itu salah tuh. Berarti ada yang salah, belum responsif. Ya. Nah, itu adalah perbedaannya, teman-teman. Ya. Nah, kemudian ketika kita akan membuat UI, UX, ada beberapa prinsip, teman-teman, yang harus kita ketahui. Ya. Setidaknya ada 6 ya. Ada yang 7, ada yang 6. Ya. Saya memilih yang 6 ya. Di sini ada visibility, feedback, constraint, mapping, consistency, dan affordance. Ya. Jadi kalau visibility itu keterlibatan, feedback itu umpan balik, constraint itu keterbatasan, mapping itu peta, konsisten dan ada petunjuknya. Nah, itu adalah prinsip dalam desain UI. Ya. Nah, berikut ini adalah detailnya. Ini visibility. Ya, visibility itu adalah pengguna harus terlihat jelas dan mudah ketika akan menggunakan. Ya. Contohnya ini, ketika dia habis ngisi username dan password, apa yang dilakukan? Pencetlah tombol submit. Ya, maka submitnya dibuat CTA-nya itu lebar, ya kan ya. Kenapa nggak create akunnya dibuat tombol? Ya karena memang itu tidak diutamakan. Karena yang diutamakan adalah submit. Ya. Sebenarnya ada yang kurang tuh, forget password. Ya. Tapi forget password saya yakin bentuknya bukan tombol, pasti link juga. Ya. Kenapa? Karena memang si UX desainernya itu mengarahkan ketika orang itu sudah isi user, sudah password, maka submit. Bukan yang lain. Gitu kan ya. Kemarin juga ada beberapa kesalahan ya ketika teman kakak kelas membuat desain itu ya. Antara submit dengan reset, itu tombolnya warnanya sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Salah, keliru ya. Kalau orang jadi ragu mana yang mau saya pencet. Kalau kayak gini udah jelas submit yang harus saya pencet. Ya. Oke, kemudian feedback. Feedback itu ketika user itu sudah melakukan sesuatu, dia perlu feedback. Ini ngapain ini? Nunggu,
nunggu sampai kapan? Itu perlu ya. Jangan sampai dia ragu-ragu, tadi udah saya pencet belum ya? Ini komputernya yang ngehang atau servernya yang lemot atau apa nih? Nah, makanya dia perlu tampilan feedback, ya kan ya. Biasanya dalam bentuk persen, begitu berjalan ya. Tenanglah kita, ngopi-ngopi dulu karena baru 10%, 20%, 50% ya. Tapi kalau nggak ada tampilan itu, waduh, kita pasti repot tuh. Bijanya ngehang, apa servernya mati, atau tadi aku ngekliknya kurang banter ya. Akhirnya diklik terus tuh. Jadi error semua kan. Maka feedback itu penting. Ya. Kemarin kakak kelasmu membuat installer ya, installer software ya. Nah, ketika menginstal itu ada parameter 1%, 2%, 3%, sampai 100%. Itu kan keren sekali. Itu namanya feedback ya. Bayangkan kalau tidak ada animasi itu. Kita cuma gabut aja melongo. Ini udah selesai apa belum ya? Gitu kan ya. Tanpa tahu kapan. Ya. Kan nggak enak sekali menunggu tanpa kejelasan, ya toh. Nah, yang enak itu walaupun menunggu tapi jelas. Nah, itu kan lebih bagus. Nunggunya lama, enggak apa-apa, yang penting kan jelas, gitu kan ya. Daripada nunggu sebentar tapi tidak jelas. Nah, itu kan lebih menyiksa itu. Ya. Maka diselesaikan dengan feedback. Ya. Kemudian constant itu batasan. Ya. Jadi terkadang memang ketika membuat aplikasi menunya banyak, ya kita harus membatasi orang itu hanya bisa interaksi di menu mana aja. Ya. Jadi dia tidak boleh menjelajahi kemana-mana yang tidak ada hubungannya dengan menu yang dihadapi, begitu kan ya. Biar apa? Biar fokus menyelesaikan tugasnya. Ya. Maka kadang kita melihat ada menu yang warnanya abu-abu, ada yang hitam, aktif, ada yang non aktif. Kenapa? Karena ada constraint ini keterbatasan. Nah, ini perlu dipikirkan. Ya. Kemudian mapping itu adalah apa? Kontrol input dengan aksinya ya. Kalau saya pernah lihat ada di apa itu lowongan kerja ya, berapa gaji yang Anda inginkan. Itu bukan nulis, teman-teman. Tapi ada kayak parameter kayak apa slider gitu dia tarik tuh. Seret, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Itu kan bagus sekali. Itu namanya mapping ya. Kalau dicontoh di atas saya kan volume ya, volume ya. Dia menggerakkan tapi ada parameternya, angka 1 sampai maksimalnya ada. Bayangkan kalau nggak ada tulisannya, waduh, susah tuh. Ya. Tidak jelas. Ini sebenarnya diputar ke kanan apa ke kiri, begitu kan. Ini sudah maksimal apa belum, gitu kan ya. Hanya karena tidak ada titiknya. Ya. Oke, kemudian konsisten, ya konsisten itu juga perlu, tapi harus didukung dengan UI yang benar. Ya. Ini sama nih konsisten kanan dan kiri, tapi yang kiri yang benar, yang centang ya. Kenapa? Karena mudah dilihat. Ya. Yang kanan, oke, fontnya saja. Fontnya memang konsisten ya, tapi susah dibaca. Ya, susah dibaca. Dan ini human pasti akan males nih kalau tombol kok susah dibaca ngapain begitu kan ya. Harusnya gampang dibaca. 1-2 detik harusnya sudah bisa. Tidak perlu mengeja. Itu button. Nah, cepat tuh ya. Overdance ya. Overdance itu adalah petunjuk visual. Ya, jadi dari tampilannya itu sudah menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Ya. Oh ini diklik, oh ini ditarik, oh ini dibuka, oh ini diisi, gitu kan ya. Nah itu adalah avoidance. User password, tidak ada tulisan user sama passwordnya, cuma form. Formnya di dalam tulisannya user, form lagi password. Kita udah tahu tuh, oh ini main user, oh ini password. Tanpa harus ada label tersendiri. Ya. Itu avoidance, teman-teman. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ada 6 prinsip tadi ya. Kemudian nanti ada kuis juga ya. Nanti teman-teman bisa kerjakan ya. Nanti soalnya adalah apa perbedaan antara UI UX ya. Kemudian sebutkan salah satu prinsip desain antara muka dan contohnya. Kemudian mengapa usability penting dalam desain UI UX. Nanti bisa disusun lewat Google Form ya kan ya, bisa lewat WA Group ya, salah satu menampung kemudian diberikan kepada saya. Itu juga cara yang paling mana yang paling efektif ini. Kalau saya biasanya Google Form ya. Oke, nanti saya screenshot saya sampaikan. Oke, kemudian ini adalah terakhir ya. Jangan lupa ada salah satu quote ya tentang IMK ya. Dia bilang sama Jacob Nielsen ya. Jacob Nielsen itu pakar UI UX ya, pakar HCI ya. Dia bilang the success of software is not just in what it can do, ya, but in how easily user can do it. Ya. Jadi keberhasilan sebuah software itu bukan seberapa canggih software itu bisa apa, menyelesaikan apa, tapi bagaimana software itu mudah untuk digunakan
tentunya untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi. Jadi aspek easily user itu penting. Ya, percuma kalau mbok software tapi susah. Ya, software kasir rumit, software akuntansi rumit. Nah, orang udah mau pakai udah lemes duluan. Ya. Maka the success of software is not just in what it can do, but in how easily user can do it. Jadi faktor mudahnya itu perlu banget dipikirkan. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya. Nanti silakan untuk jawaban kuis bisa diunggah di Google Form ya. Nanti kita eh, apa bertemu di pertemuan selanjutnya ya, membahas tentang user persona dan journey mapping begitu. Baik, itu adalah materi yang pertama. Materi yang kedua tadi ya tentang prinsip-prinsip interaksi. Itu saja, teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih sudah join di kuliah online ya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa ya, tanpa IMK kita tidak bisa membuat software yang bagus. Kesuksesan software salah satunya ditentukan dengan kemampuan kita dalam menggunakan IMK atau HCI ketika menghasilkan UI UX yang bagus. Baik, itu saja. Saya close, saya akhiri. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada, Tidak Pak. ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, sukses selalu, semangat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.